Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Komala Putri dengan NIM 2309132611047. Di sini saya akan membahas tentang biostatistika dan statistika kesehatan, tentang pengolahan data, pengambilan sampel, dan pengumpulan data. Baik, untuk materi pertama itu akan saya bahas tentang pengolahan data. Apa sih pengolahan data? Pengolahan data adalah proses mengubah data rendah menjadi informasi yang dapat dianalisis. Proses ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Tahapan pengelolaan data meliputi yang pertama, editing. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi data. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria penelitian dapat diperbaiki atau dikeluarkan dari analisis. Yang kedua, coding data berbentuk teks dikonversi menjadi angka agar lebih mudah dianalisis. Contohnya respon kayak sangat puas diberi kode 1, puas diberi kode 2, dan seterusnya. Yang ketiga, forecasting, yaitu setelah data dikodein, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam software analisis seperti SPSS atau Excel. Yang keempat, cleaning data yang telah diinput dan diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam entry data. Misalnya nih, ada angka yang tertukar atau data yang hilang. Baik, selanjutnya itu tentang pengambilan sampel. Apa sih pengambilan sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian, tidak selalu memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Jadi sehingga pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh data yang tetap representatif. Kegunaan pengambilan sampel itu menghemat biaya dan tenaga dibandingkan dengan metode sensus, mempercepat proses penelitian karena tidak harus meneliti seluruh populasi, yaitu memperoleh hasil yang lebih akurat jika metode sampling dilakukan dengan benar. Agar sampel yang diambil valid, proses pengambilan sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, representatif, yaitu sampel harus mencerminkan karakteristik populasi dari keseluruhan. Jadi dia itu kayak mewakili secara keseluruhan gitu. Yang kedua, memiliki variasi. Sampel harus mencakup berbagai karakteristik yang ada dalam populasi. Jadi kayak harus bervariasi, tidak boleh satu itu aja gitu. Yang ketiga, cukup besar. Ukuran sampel harus cukup besar agar penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Selanjutnya itu teknik random sampling. Kalau dalam teknik ini nih, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Metode ini memastikan bahwa sampel tidak bias dan benar-benar mewakili populasi. Jenis-jenis random sampling itu pertama, simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya itu melalui undian atau tabel angka acak. Yang kedua, systematic random sampling. Sampel dipilih berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi. Misalnya nih, memilih setiap orang kelima dari daftar. Misalnya memilih dari nomor 10 dari berapa orang gitu. Yang ketiga, stratified random sampling, yaitu populasi dibagi dalam kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian sampel dipilih dan tiap strata secara proporsional. Yang keempat, ada cluster random sampling, yaitu sampel diambil dari kelompok-kelompok populasi yang sudah ada. Misalnya nih, memilih berapa sekolah sebagai populasi penelitian tanpa memilih siswa secara individu. Yang kelima, multi-stage cluster sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara bertingkat. Dimulai itu dari kelompok besar ke kelompok yang lebih kecil. Misalnya nih, kayak dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Teknik non-random sampling. Metode ini digunakan ketika tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan sampel secara acak. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau penelitian eksploratif. Jenis-jenis non-random sampling itu ada accidental sampling. Sampel itu dipilih berdasarkan siapa saja yang tersedia atau mudah dijangkau tanpa perencanaan tertentu. Yang kedua, kuota sampling, itu sampel ditentukan berdasarkan jumlah tertentu dalam stat kategori. Misalnya nih, 50% pria, 50% wanita. Bisa lebih dari itu atau gimana. Yang ketiga, purpose sampling, itu sampel itu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya nih, hanya memilih pasien dengan penyakit tertentu. Misalnya kita milih pasien dengan TBC atau DBD, jadi begitu.
Yang keempat, snowball sampling itu sampel berkembang dari satu respon ke responden yang lainnya melalui rekomendasi. Misalnya nih, dalam penelitian tentang komunitas tertutup seperti penggunaan narkoba. Setelah itu, pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah proses mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber dengan metode yang berbeda. Sumber data itu ada primer, sekunder, tersier. Primer itu dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, atau observasi. Sedangkan sekunder itu data yang dikumpulkan dari pihak lain, misalnya itu dari kayak laporan pemerintah, jurnal, atau statistik resmi. Kalau data tersier itu data yang diolah dari berbagai sumber, seperti ensiklopedia atau media analisis. Satu, observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian, misalnya nih mengambil pola perilaku pasien di rumah sakit. Selanjutnya itu wawancara. Kalau wawancara itu kan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan informasi mendalam tentang suatu topik. Angkat atau kuesioner itu daftar pertanyaan yang diisi oleh responden untuk mendapatkan data dalam jumlah besar. Selanjutnya pemeriksaan pengumpulan data melalui hasil laboratorium, tes medis, atau alat diagnosis lainnya. Selain itu, jumlah data yang dikumpulkan juga dapat bervariasi tergantung metode yang diambil atau yang digunakan. Kalau misalnya sensus, pengumpulan data dari seluruh anggota populasi. Misalnya sensus itu kan penduduk setiap 10 tahun. Sampling itu pengumpulan data hanya dari sebagai populasi digunakan untuk mempercepat penelitian dan menghemat sumber daya. Selanjutnya, pengolahan data lanjutan, yaitu setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengolah data agar siap untuk dianalisis. Yang pertama itu editing, memeriksa data untuk memastikan tidak ada kesalahan atau tidak kesesuaian. Yang kedua, coding, itu memberikan kode angka pada data agar dapat dianalisis dengan mudah. Yang ketiga, tabulasi data, yaitu menyusun data dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis. Kesimpulannya yaitu pengolahan data terdiri dari beberapa tahap penting seperti editing, coding, processing, dan cleaning untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis. Pengambilan sampel dilakukan untuk menghemat waktu dan sumber daya penelitian dengan berbagai teknik baik random maupun random sampling. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk observasi, wawancara, angket, dan pemeriksaan. Setelah data dikumpulkan, pengolahan lebih lanjut dilalui melalui editing, coding, dan tabulasi untuk memastikan data akurat dan siap dianalisis. Dengan memahami seluruh tahapan ini, peneliti dapat dilakukan dengan lebih efektif dan hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.